langsung mendengarkan pemaparan dari Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Tapi sebelumnya kita tengok dulu sebentar biodata atau profil beliau. Bu Dewi, monggo boleh ditayang. Saya yakin sih teman-teman peserta Zoom sudah nggak asing lagi dengan beliau. Tapi ini untuk mengingatkan kembali aja. Ustadz Bendri Jaisur Rahman atau sering dipanggil dengan Ajo Bendri. Ya, Masya Allah, link YouTube-nya juga banyak, mungkin sering kita saksikan. Ada link YouTube beliau dengan nama Ajo Bendri ya, Ustadz ya, atau Fatherman. Beliau adalah seorang pakar Islamic parenting ya yang sudah banyak malang melintang di dunia maya ataupun di dunia nyata. Beliau menempuh pendidikannya di dua tempat, tiga malah, tiga ya. Di Mahat Al-Hikmah Jakarta, kemudian di FISIP UI, terus di Mahat Usman bin Affan Jakarta. Silakan teman-teman yang belum follow Instagram beliau bisa di-follow di @ajobenri atau ada juga channel YouTube beliau dengan nama Federman. Aktivitas beliau saat ini sebagai seorang muballigh pastinya, kemudian praktisi Islamic parenting dan pembina Kampung Sahabat, penulis buku serial Fatherman, pembina kajian artis hijrah musyawarah, dan narasumber berbagai seminar dan kajian parenting. Kita langsung saja kita dengarkan sesuatu yang sangat luar biasa dari Ustadz Pendri. Dipersilakan Ustadz, waktunya kurang lebih 45 menit. Setelah itu mungkin nanti kita buka tanya jawab. Tafadhol Baik, Ustadz. baik, baik, jazakillah khair Ustazah Sri Kusna ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah. Para pengurus dari PPKM yang saya muliakan. Tadi juga Ustazah Doktoran Rohana, guru kami yang Masya Allah kami menyimak uraiannya di akhir-akhir juga sangat berbekas, menjadi pengingat buat kita dan juga tentu buat para ikhwan wa akhwat semua yang hadir, khususnya yang menyimak kajian ini secara online dan berkenan on cam ya. Di sini ada Bunda Siti Fatimah, Bunda Esti, ada juga Bunda yang dari Kota Bogor nih Bunda Syafi, ada juga di sini saya lihat ada Bunda Cucu Nuning, juga ada Bunda Sofia Triami, Umu Alfia, Bun Ayah Ahmad Fuadi dan yang lainnya. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Makasih menemani di pagi ini sehingga saya merasa kajian ini jadi semarak karena kajian online ketika hanya narsum saja ya menunjukkan wajah yang lainnya nutup off cam serasa berbicara dengan tembok. Jadi ya, kami Alhamdulillah hari ini berbincang dengan banyak audiens dan kelihatan dari wajah-wajahnya meskipun sudah menjelang akhir bulan tapi nampak wajah awal bulan ya. Ekspresi wajahnya menandakan saldo di rekening masih aman ya insya Allah ya, mudah-mudahan persiapan Ramadan untuk bisa beli segala perlengkapannya sudah dipersiapkan. Eh, Alhamdulillah, saya pertama kali meralat pernyataan Ustazah Sri Kusna ini. Saya bukan pakar Islamic parenting. Bagi saya pakar itu apa ya, tidak layak disematkan ke kita yang sama-sama belajar gitu. Artinya saya sendiri masih banyak sekali perlu belajar juga untuk mengasuh anak-anak, sehingga saya khawatir pakar ini malah menjadi bumerang bagi saya, bahkan menjadi ujian yang berat. Bahkan nanti Allah malah akan menjadikan ini sebagai salah satu hal yang menjadikan saya repot nanti ngurus anak-anak. Izinkan saya menyebut diri sebagai pemerhati atau praktisi saja, karena tentu banyak yang lebih ahli, lebih pakar karena anak-anak kami pun ya eh, masih ada yang masih kecil gitu ya, sehingga belum bisa disebut bahwa kami sudah mengasuh dengan baik. Eh, yang kedua adalah kita hari ini bincang tentang bagaimana sejatinya keluarga kita menghadapi Ramadan yang insya Allah dalam waktu kurang dari 15 atau 14 hari lagi ya. Dan tentu saja di antara
ayat-ayat Ramadan yang menjadi perhatian buat kita bahwa Ramadan ini selalu menjadikan isu perbaikan diri itu selalu berbarengan dan keluarga. Setidaknya kita bisa lihat ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat Ramadan itu di dalam surat Al-Baqarah ya. Dimulai dari ayat 183 dan ayat 183 itu kita tahu itu ayat gacoan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana wajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saya yakin sebagian kita sudah pada hafal ayat ini ya. Karena ini ayat gacoan ya. Biasanya kalau sudah hafal ayat ini insya Allah sudah siap kultum gitu ya. Jadi kalau mau kultum Ramadan cukup ayat ini sudah cukup gitu ya. Tapi rangkaian ayat yang dimulai dengan kalimat tentang kewajiban puasa ini ternyata tersambung terangkai mulai sampai 184, 185, 186 sampai 187. Yang menariknya di ayat 187 secara tersirat Allah memberitahu bahwa Ramadan itu tidak bisa membuat kita menjauh dari keluarga. Sampai sebagaimana ayat yang mengingatkan ukhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian di malam hari Ramadan untuk melakukan rafats ya terhadap pasangan kalian ya. Di antara makna rafats kata para ulama adalah perbicaraan yang mengarah ke seksual dan itu dihalalkan di bulan Ramadan di malam hari kepada pasangan suami istri yang sah ya. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kamu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi ayat ini sebenarnya memberitahu satu hal yang mungkin selama ini menjadi kesalahan paradigma ketika kita menghadapi Ramadan ya. Di antaranya adalah sebagian orang ketika Ramadan lebih banyak mungkin merasa bahwa ini sesi di mana keluarga harus dijauhi gitu ya. Karena hanya ingin diri dengan Allah. Ternyata tidak begitu. Kesalahan ini diingatkan oleh Allah dengan kalimat dihalalkan. Jangan sampai kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan gitu ya. Dan inilah ayat yang menjadikan seorang sahabat mulia bernama Abdullah bin Mas'ud memiliki satu kebiasaan unik dalam manajemen ibadah Ramadannya. Di antaranya dia punya cara berbuka puasa yang unik ya. Dijelaskan dalam kitab Mujam Kabir, disampaikan oleh Imam Tobroni, di antaranya adalah kebiasaan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar pada saat menjelang berbuka puasa ya kata beliau kata penulisnya Rubbama Ibnu Umar aftoro alal jima ya. Ibnu Umar senantiasa berbuka puasa dengan berjima itu. Kebayang kan? Jadi iftornya Ibnu Umar itu ternyata berjima gitu ya. Maafin gitu ya. Ini pembicaraan ya sedikit dewasa tapi ini disampaikan para ulama. Jadi kalau orang lain buka puasanya dengan gorengan ya, kan sunahnya kurma, gorengan wajib ya. Kalau beliau enggak gitu ya. Kalau beliau enggak ada gorengan, enggak masalah, enggak ada enggak apa-apa. Yang penting ada kamu kan gitu ya. Sehingga iftar yang dia lakukan tuh unik. Itu dia berbuka puasanya di kamar dengan cara berjima. Salah satu muridnya yang mendengar hal ini pernah bertanya kepada beliau. Ya, beliau karena mendengar hal ini beliau bertanya, lima sonata hadza, kenapa kau lakukan yang seperti ini? Sami itu kada wa kada. Saya dengar kamu begini-begini, kata muridnya. Maka jawaban Ibnu Umar menarik ya. Kata beliau, tadzakartu fi hadhil ayah. Saya ingat dengan ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah 187 di mana beliau katakan, saya berikan hak keluargaku, yakni istriku di awal malam agar aku puas memberikan hak Tuhanku sehingga akhir malam. Jadi ini manajemen yang menarik ya. Aku ingin memberikan hak keluargaku di awal malam yang istrinya agar aku puas memberikan hak Tuhanku di akhir malam. Apa yang pesan dari Ibnu Umar ini? Ibnu Umar ingin memberitahu kita bahwa Ramadan tidak menjadikan kita justru menjauh dari keluarga karena ingin fokus kepada Allah, kemudian kita merasa ya istri nggak penting, anak nggak penting. Dan ini adalah satu kesalahan. Sehingga akhirnya ada orang yang justru setelah Ramadan hubungan makin nggak akrab. Kenapa? Karena masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri ya. Sehingga yang muncul adalah serumah tapi tak sejiwa ya. Bersama tapi tak terkoneksi, berkumpul tapi tak terhubung. Sehingga
ketika diingatkan kita dengan ayat ini seolah Allah ingin memberitahu, wahai hamba-hambaku, kejarlah keutamaan Ramadan, tapi jangan lupakan keluargamu. Dan simbol dari keluarga di sini ternyata adalah yaitu adalah kebersamaan dengan istri. Kenapa? Kebersamaan dengan istri alias kebersamaan dengan pasangan, yaitu istri dengan suami, sebagai simbol dari keluarga yang harmonis. Karena kalau suami istri tidak harmonis, suami istri sudah sering bertengkar, alias tidak lagi tercipta suasana nyaman, terdampak paling utama adalah anak. Ya, inilah rahasianya mengapa di dalam Al-Quran doa yang diajarkan oleh Allah yaitu berbunyi dalam surah Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah dari pasangan kami dan keturunan kami sesuatu yang menyejukkan mata. Dimulai dengan kalimat min azwajina alias keluarga kami, ini adalah isyarat bahwa bagaimana mulai dari min azwajina alias dari pasangan kami, ini adalah isyarat bahwa sebelum kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah atau qurrata ayun, maka mulailah dari pasangan kita yang pasangan yang harmonis yang dia sampaikan dengan kalimat azwaj. Jadi azwaj itu sendiri adalah gambaran tentang keluarga yang dimulai dengan pasangan yang saling ridho dan saling mempengaruhi dan saling mendukung, dan itulah yang disebut pasangan yang ideal. Ya, Azam Makhrashi misalnya dalam tafsirnya menyatakan Al-Quran ketika berbincang tentang pasangan ideal selalu memakai dengan kalimat ya azwaj, sehingga Roban Haplana min azwajina tanpa sadar mengajarkan kita bentuk dari keharmonisan dalam hubungan suami istri. Karena kalau pasangan yang tidak ideal umumnya Quran memakai terminologi imro'ah, sebagaimana Nuh disebut imro'ati Nuh, Lut disebut imro'ati Lut istrinya, dan Asiyah disebut imro'ati Firaun. Imro'ah itu pasangan tidak ideal. Nah, ketika kita Ramadan mengisyaratkan memperbaiki hubungan antara suami istri dan disambungkan dengan surah Al-Furqan 74, ini memberitahu kita bahwa kalau kita ingin mendidik anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang soleh-soleha, mulailah dari pasangan yang ternyata memiliki keakraban dan keharmonisan. Dan wujud dari keharmonisan suami istri adalah, maaf ya, bahasanya adalah saling masih adanya hubungan seksual yang yang rutin ya, karena hubungan seksual itu adalah indikasi sehatnya hubungan. Bahkan hubungan seksual adalah isyarat masih adanya mawaddah, karena mawaddah itu yang sering kita sebut dalam Al-Quran sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka di antara makna mawaddah adalah aktifnya berhubungan seksual, sampai-sampai ya, apa Imam Hasan Basri ketika ditanya makna mawadah ya Syekh, apa arti mawadah ya Syekh? Beliau menjawab mawadah jima. Mawadah itu adalah berjima, alias bersetubuh. Sehingga kalau suami istri rutin masih berjima, aktif, maka sejatinya tercipta mawadah, dan ternyata mawadah ini memberikan kelekatan dan dampak pengaruhnya hati yang lebih tenang, yang kemudian juga kalau yang namanya keharmonisan itu muncul, bahkan rindu yang muncul itu tersebab bagaimana ketika seseorang bersetubuh mengeluarkan yang namanya hormon yang disebut oksitosin, ya kan ada dopamin, oksitosin. Oksitosin itu hormon yang melekatkan seseorang dengan pasangannya, dan itu yang memberikan dampak dia selalu rindu dan selalu ingin mendekat. Inilah pagar dalam hubungan suami istri yang membuatnya dia terjaga dari masuknya pengaruh luar ya, setan-setan perusak rumah tangga. Karena kan setan-setan perusak rumah tangga kita tahu banyak ya. Ya, yang populer yang kita tahu namanya falak ya. Nama lengkapnya falakor. Nah, ibu-ibu paling takut tuh biasanya sama falakor gitu ya, karena tampangnya nggak menyeramkan, tapi justru sungguh menggoda suami kita. Nah, kalau kita lihat di antaranya munculnya isu ada pelakor, perselingkuhan, itu di antaranya adalah karena tidak lekatnya hubungan antara suami dan istri, tersebab indikasinya adalah jarang atau berhubungan intim. Nah, jadi Ramadan itu sendiri ternyata mengajarkan sesuatu yang sebenarnya memberitahu bahwa keluarga itu menjadi salah satu prioritas, sehingga kebersamaan yang diwujudkan dengan hubungan suami istri itu menjadi hal yang harus dilakukan fundamental. Dan inilah yang menjadikan Ramadan itu menjadi bulan kemesraan,
sehingga pasca Ramadan suami istri benar-benar semakin harmonis dan semakin kuat hubungannya. Kemudian kalau kita hubungkan bahwa keluarga itu adalah bagian dari pondasi dalam kita dalam hal ini di bulan Ramadan, maka memelihara keluarga ini pun semangatnya harusnya semangat yang sama seperti saat kita berpuasa. Kenapa saya ngomong begini? Ada orang-orang yang untuk berpuasa semangat luar biasa. Bahkan saya tanya, Bapak semangat banget Pak ibadah Ramadan. Apalagi puasanya. Iyalah Ustadz, saya kan teringat firman Allah yang mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Saya terpanggil karena Allah menyapa dengan hai orang-orang beriman. Makanya syarat keimanan itu ada dengan puasa. Maka saya pun tersenyum dan saya bilang bagus. Tapi sadarkah kita bahwa ayat-ayat yang menyapa dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yaitu hai orang beriman, bukan hanya puasa. Ternyata ada ayat lain yang kita tahu dalam surat Tahrim ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Perhatikan, ketika Allah membahas puasa ternyata berkaitan dengan hai orang beriman, ternyata Allah pun membahas berkaitan dengan keluarga juga dengan hai orang beriman. Jangan sampai maaf-maaf kata khusus berpuasa kita membawa iman, tapi begitu kita berinteraksi dengan keluarga, menjaga keluarga kita, mendidik keluarga kita, kita tidak punya yang namanya semangat seolah-olah kita tidak ada iman di dalamnya. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa sebagaimana kita semangat harusnya dalam berpuasa, harusnya kita semangat juga dalam membangun harmonisan keluarga. Kalau ditanya, kayaknya mesra banget nih suami istri kemana-mana berdua nih gitu ya. Jawabannya harusnya adalah sebagaimana kita menjawab pada saat puasa karena terpanggil dan ya ayyuhalladzina amanu, harusnya kita jawab iya dong, ini kan perintah Allah. Allah kan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Cara aku menjaga istriku, anakku adalah aku meluangkan waktu menjaga mereka dengan kebersamaan. Sehingga kebersamaan itu menjadi salah satu hal yang membuat mereka merasa dekat dan nyaman dengan kita. Jadi inilah yang harus menjadi dasar kita sehingga ketika kita nanti berada di bulan Ramadan, mindset kita jangan sekedar berpuasa itu yang beriman, menjaga keluarga juga beriman, berkomunikasi dengan keluarga juga beriman. Kenapa? Karena ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang harusnya menjadi salah satu gambaran kita dalam menjalani ibadah saat kita berpuasa. Saat kita menjaga diri keluarga. Karena itulah ketika kita memahami bahwa keluarga adalah pondasi yang sangat kuat dalam kita berinteraksi dengan keluarga kita, maka kita harus paham bahwa pada saat kita dalam hal ini berpondasi dengan keluarga kita, maka kita harus paham bahwa kita harus sudah mulai mencari apa yang menjadi kebutuhan keluarga kita sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang terjaga. Di antara kebutuhan seseorang di dalam keluarga adalah bagaimana dia menjadikan keluarga itu mendapatkan yang pilar yang paling utama itu adalah keberkahan. Pilar inilah yang harusnya menjadi dasar kita untuk bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyak keberkahan yang itu selaras dengan visi dasar pada saat kita berkeluarga. Dari mana visi dasar ini kita ambil? Pada saat kita memulai keluarga yaitu saat menikah, ternyata Rasulullah mengajarkan sebuah doa dan doa inilah menjadi visi dasar dalam keluarga. Apa itu? Barakalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Keberkahan atas kalian dan kalian kumpulkan dalam keadaan kebaikan. Apa maksudnya? Ternyata Rasulullah mengajarkan doa yang doa ini justru menjadi pondasi bagaimana kita memulai keluarga. Karena doa ini membantah tradisi jahiliyah yang tradisi jahiliyah ini ternyata tidak menjadikan keberkahan sebagai usaha utamanya. Makanya salah satu sahabat Uqail bin Abi Thalib bercerita pada saat dia menikah dengan salah seorang wanita dari Bani Jushaim. Pada saat dia menikah dengan wanita ini, kawan-kawannya mendatangi walimatul urusnya, kemudian mendoakan dengan doa yang rutin diucapkan saat seseorang itu menjalani pertama kali pernikahan di zaman jahiliyah. Apa doanya? Doa ini saya yakin sudah sering juga kita ucapkan pada kawan kita. Tapi ketahuilah doa ini adalah doa kaum jahiliyah. Ya hukumnya tidak haram tapi makruh. Apa bunyi doanya? Birrifa iwal banin. Birifa iwal banin. Kalau diterjemahkan kurang lebih gini. Semoga rukun dan banyak anak ya. Semoga rukun dan banyak anak ya. Begitu dengar doa ini,
Apa yang dilakukan oleh Uqail? Dia bilang gini, la taf'alu dzalik. Jangan kalian lakukan itu. Jangan doakan itu, kata dia. Jadi dia nggak suka. Padahal kan maknanya bagus. Semoga rukun dan bayangan itu kan bagus. Kemudian kawannya bertanya, "Tsumma naqul ya Abu Yazid." Terus kami harus doain apa? Abu Yazid, ya kunyah dari Uqail adalah Abu Yazid. Maka dia langsung katakan, "Qul barakallahu wa barakalaikum kadzalika Rasulullah Nu'mar." Ucapkanlah barakallahu wa barakalaikum, demikianlah Nabi mengajarkan kita. Jadi Nabi mengajarkan bukan semoga rukun dan banyak anak ya, tapi penting berkah. Nah inilah kenapa saat memulai perumah tangga itu kita diingatkan tentang keberkahan. Karena berkah itulah core-nya. Berkah itulah imam atas makmum yang akan datang namanya sakinah, mawadah, dan rahmah. Maka berkah itulah yang harusnya menjadi dasar kita. Kenapa Ukail tidak menyukai doa semoga rukun dan banyak anak? Karena kalau rukun doang tapi tidak berkah, khawatir rukunnya kayak maaf Abu Lahab dengan istrinya. Abu Lahab sama Ummu Jamil mesra luar biasa. Best couple di zamannya. Kemana-mana gandengan tangan mesra. Pernah suatu saat Rasulullah lewat depan rumahnya. Tiba-tiba Ummu Jamil bilang pada suaminya, "Wahai suamiku, nanti kalau Muhammad lewat depan rumah kita, akan aku lempari dia dengan kotoran unta." Gitu. Apa kata sang suami? "Duhai istriku, engkau selalu mendukung perjuanganku." Kan gitu. So sweet nggak? So sweet. Tapi ujung rumah tangga mereka adalah saya selana rozata lahab, kami akan lemparkan Abu Lahab ke neraka, wa mar'atu hamalatul hatab. Kemudian juga istrinya pembawa kayu bakar. Apa artinya? Mereka mesra, rukun, tapi ujung rumah tangga di neraka. Waliyahzubillah, kita tidak ingin seperti itu. Atau banyak anak. Kenapa bukan banyak anak? Karena anak kalau banyak tapi nggak berkah jadi penyebab stroke orang tuanya. Anak 5 tapi laporan tetangga, anak pertama habis ngambilin anak tetangga. Anak kedua habis nabrak orang jalan tol. Anak ketiga ketangkap sabu-sabu. Anak keempat habis misalnya ketangkap misalnya habis nonton film porno. Anak kelima ternyata gay. Ngeri. Duk, 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 duk. Maka 5 anak kalau tidak berkah justru jadi penyebab musibah. Sehingga mengapa UKL mengingatkan pentingnya doa barakallah wa barakallah wa barakalaika ini, karena esensi berkeluarga itu adalah berkah. Inilah kenapa kita hubungkan keberkahan dalam keluarga ini dengan yang kita akan hadapi, yaitu Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, yaitu bulan keberkahan dalam bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan itu adalah menjadi kegembiraan harusnya buat para keluarga. Ya Allah, kita kan butuh berkah. Pas banget di bulan berkah. Maka sungguh keluarga yang dalam tanda kutip lalai, keluarga yang dalam tanda kutip dia bodoh adalah keluarga yang diberi kesempatan untuk meraup sebanyak-banyak keberkahan, justru dia tidak memaksimalkan apa yang menjadi esensi dari Ramadan, itu bulan keberkahan. Dia tidak maksimal dalam urusan-urusan mendatangkan keberkahan. Bayangkan ya, kalau kita simpulkan satu hari saja, saat kita memulai hari, kita sudah mendapatkan banyak pintu-pintu keberkahan lewat banyak hal. Satu, pertama adalah kita memulai pagi ketika bangun dengan sahur. Sahur yang kita lakukan pada saat bangun, itu sendiri itu kata Nabi, tasaharu fa inna fi suhur al barokah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Makanya ini penting buat ibu-ibu, para muslimah yang lagi haid. Lajnah Daimah, kumpulan para ulama-ulama di Saudi mengingatkan para wanita yang haid tetap dianjurkan untuk sahur. Walaupun dia tidak puasa, karena bukan sahurnya tapi berkahnya. Ya, harusnya keberkahannya itu yang menjadi utama. Jadi bukan sahurnya, tapi yang esensi adalah bukan yang esensi adalah keberkahannya. Jadi ketika seseorang dia sahur, dia sebenarnya sedang berusaha mengumpulkan satu pintu keberkahan, dan pintu keberkahan inilah yang kadang-kadang lupakan oleh para istri yang lagi haid. Nggak usah dibangunin apa orang lagi nggak puasa, justru tetaplah puasa, tetaplah sahur, walaupun kita niatnya adalah untuk ya dalam hal ini tidak dapat ya nggak puasa, tapi sejatinya kita sedang dalam hal ini mendapatkan satu pintu keberkahan lewat namanya sahur itu sendiri. Nah inilah kenapa harus semangat juga sahur walaupun sedang haid, dan itu yang pertama. Ditambah lagi setelah sahur kita melakukan sunnah Nabi yang selama ini diremehkan, bahkan menjadi salah satu
pintu keberkahan sekaligus solusi keluarga yang hari ini dianggap serumah tapi tak sejiwa. Apa itu? Makan bersama. Gerakan makan bersama ini, sadarkah itu sekarang sedang di-campaign di beberapa negara, khususnya yang menyadari tentang banyaknya isu-isu keluarga yang pecah ya. Banyak keluarga yang luar biasa hari ini diuji sampai setelah pandemi kita berharap pandemi harusnya membuat seseorang itu semakin mesra, semakin dekat, semakin akrab. Tapi ternyata justru laporannya setelah pandemi banyak yang bercerai. Dan itu bukan hanya isu nasional Indonesia, tapi juga isu yang ada di luar negeri ya. Dan setelah disadari di antara solusi dan apa yang harus dilakukan keluarga untuk terjadi ikatan yang kuat, mereka membuat gerakan yang disebut back to dining table, kembali ke meja makan. Nah, ini di antara salah satu sunnah Nabi yang selama diremehkan, yaitu kembali ke meja makan alias ke tempat makan untuk makan bersama ya, sebagaimana Nabi mengingatkan satu hadisnya, dan ini menjadi salah satu semangat kita untuk meraup keutamaan di bulan Ramadan lewat hal-hal yang diajarkan Nabi. Apa kata Nabi? Fajtami'u ala tu'amikum wadhkuru smallahi alaihi barak lakum fi. Ya, makanlah kalian bareng-bareng. Makanlah kalian sama-sama. Sebutlah nama Allah di dalamnya, niscaya turun keberkahan kepada kalian. Perhatikan, Nabi mengatakan apa? Makanlah sama-sama, makanlah bareng-bareng. Ternyata makan bareng itu adalah sunnah, dan sunnah yang mendatangkan keberkahan. Dan kalau kita lihat selama Ramadan ini, kita akan mengalami setidaknya kalau rutin 30 kali sahur makan bersama dan 30 kali buka bersama ya. Ya, totalnya 60 kali makan bersama ya, insya Allah itu ya. Tapi mungkin yang beratnya itu mungkin kalau buka ya. Mungkin kalau sahur kita masih bisa kondisikan ya, insya Allah. Maka ini renungan buat saya juga ya, para asatid aktivis dakwah kadang-kadang ya melayani umat tapi lupa juga untuk keluarganya, sampai sahur nggak pernah, buka nggak pernah. Ini juga salah satu kelalaian yang nggak boleh kita remehkan. Setidaknya kalaupun buka ya, kalau buka saya paham memang agak susah untuk buka itu bersama ya. Karena kan kalau buka bersama itu pasti ada hambatan-hambatannya ya. Ya, karena banyak sekali. Suara Ustaz terputus ya? Bersama dengan banyak sekali teman-teman di grup gitu ya. Tapi khusus untuk yang namanya apa, untuk yang namanya sahur, masa iya kita nggak sempat. Nah, sahur itu diantaranya adalah dia selain sahurnya sendiri adalah sunnah, maka makan bersama adalah sunnah. Nah, yang jadi masalah, apakah kita sudah melakukan makan bersama yang diajarkan Nabi? Jangan ngaku makan bersama kalau tidak memiliki 5 ciri. Ini 5 ciri makan bersama versi para ulama. Pertama, wujuhu ila to'am. Makan itu menghadap ke makanan. Bukanlah makan bersama kalau sambil ngelirik ke TV atau menghadap ke TV. Menghadap ke makanan, bahkan dianjurkan kalau bisa makanan itu tidak prasmanan tapi berada di depan kita sehingga kita mengelilingi makanan tersebut. Ini adalah di antara sunnah yang pertama harus kita lakukan. Yang kedua disebut makan bersama adalah makan dari wadah yang sama bersama-sama. Ya, dianjurkan kalau bisa ada nampan bareng, kita makan bareng. Kalau tidak, setidaknya kalau kita agak jijian karena pernah lihat apa video makan di perindapan gitu ya, tangannya jemek-jemek gitu, maka kita bisa mengambil ke piring-piring kecil dari wadah yang sama tersebut. Intinya, makan bersama itu adalah kebersamaan itu dilihat dari mengambil dari wadah yang sama. Bahkan Nabi sendiri bukan hanya makan untuk bareng, tapi minumnya saja Nabi tidak mau pakai gelas yang berbeda. Nabi itu kalau minum itu sama istrinya itu selalu dari gelas yang sama. Kalau Aisyah lagi minum, tolong disisakan Aisyah. Ternyata Nabi itu tidak tidak dalam hal ini apa tidak karena haus, tapi karena nyari berkahnya. Atau Nabi misalnya mengambil makan minum dibagi kepada istrinya gitu ya. Dan
banyak ini dilakukan oleh Nabi. Makanya para istri ya kalau coba suami minum lah dikasih jangan langsung ditolak, jangan langsung komplain nih bekas jigong dikasih ke gua gitu. Jangan. Justru adalah sunnah berkah ya. Walaupun suami ya harusnya tahu diri. Jangan mentang-mentang berkah minum dikumur-kumur, langsung dikasih ya tetap jijik ya. Tapi intinya ya normal-normal aja. Kasih itu adalah diantara yang akan menjaga supaya keberkahan. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, disebut makan bersama cirinya ada saling mencicipi, saling mencoba. Kalau kita lauknya berbeda, kita boleh makan sama pasangan kita. Saya cobain dikit ya ikannya gitu ya. Ih, pedes ya. Atau setidaknya istri kita bilang, Mas, cobain dikit ya ayamnya. Dihabisin semua sama dia gitu ya. Nah, itu ya itu resiko lah. Tapi intinya adalah itu makan bersama tuh gitu, saling mencicipi. Makan sama anak, cobain dulu kerupuknya. Itu adalah disebut sunnah makan bersama. Yang keempat, makan bersama itu cirinya adalah tidak ada media penghalang. Maaf nih, bahkan baca Quran di meja makan, makan bersama itu hukumnya makruh. Ya, baca Quran kan mulia, tapi khusus meja makan jadi makruh. Kenapa? Karena salah tempat. Karena kaidah para ulama, likuli makani amaluha, walikuli amalin makanuha. Setiap amal itu ada tempat-tempatnya, di setiap tempat ada amalnya. Jadi jangan minta kita semangat tilawah Quran, ternyata di meja makan kita baca Quran. Itu membuat akhirnya menjadi suasana Quran, suasana kebersamaan itu menjadi hilang. Perhatikan, kalau Quran yang mulia aja baca di meja makan jadi makruh, apalagi hari ini yang tidak dilupakan adalah gadget. Ya, saya nggak kelihatan ya. Gadget itu diantara yang selama ini menjadi penghilang kebersamaan dan mencabut keberkahan. Makanya kenapa kalau kita lagi makan bersama, gadget itu taruh atau kita sisihkan atau kita tinggalkan. Kenapa? Kalau di awal mungkin ada menu yang harus di-scan dan itu adalah kebutuhan dalam hari ini, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah maaf sampai akhirnya membuat kita akhirnya ngobrol dengan gadget dibandingkan kita misalnya ngobrol bersama itu bahaya. Sehingga gadget ini harus ditaruh di manajemenin gitu ya. Salah satunya adalah nggak boleh ada di meja makan. Ya, saya pernah misalnya sama istri pernah lagi ngumpul bersama makan bersama di resto gitu ya dan kami alhamdulillah sepakat nggak ada gadget gitu ya. Tapi di depan kami itu ada sekelompok atau satu rombongan mungkin kakak adik sama keponakan ngumpul ada 12 orang mereka makan bersama gitu dan kami lihat gitu ya ketika mereka tiba-tiba datang pelayannya untuk menanyakan menu mereka menawarkan menu maka mereka langsung memesan menuin maksud setelah pelayan pergi kami lihat masing-masing yang memegang handphonenya dan masing-masing sibuk ya akhirnya saya spontan ngomong ya walaupun sebenarnya nggak boleh tapi saya ngomong sama istri Masya Allah ya lagi bareng-bareng gitu malah main gadget masing-masing gitu ya. Walaupun sang istri akhirnya istri saya bilang gitu, yang jangan suzon dulu bi, bisa aja mereka lagi rapat di grup WhatsApp gitu ya. Jadi kita kan nggak tahu ya udah bisa jadi gitu. Tapi intinya kebersamaan yang makan bersama itu yang keempat tidak ada media penghalang. Nah yang kelima ini disebut makan bersama para ulama yaitu ya tahadas mahum saling ngobrol. Saling ngobrol itu adalah sunnahnya kita makan bersama. Jadi jangan sampai di meja makan kita nggak pernah ngobrol dan mengobrol itu tanda sehatnya hubungan antara keluarga. Ingat suami istri tanda sehat hubungan kalau sering ngobrol. Kenapa? Karena 70% kegiatan pernikahan itu ngobrol. Makanya nikah itu 70% aktivitasnya ngobrol. Jadi kalau selama pernikahan itu udah jarang ngobrol, itulah awal dari bagaimana hilangnya fondasi berumah tangga. Nah, ngobrol itu diantaranya di meja makan. Nih obrolan itu bisa kita lakukan di meja makan. Dengan keluarga, dengan pasangan. Dan obrolan dengan keluarga mulailah dari hal yang ringan-ringan. Ya, apalagi di meja makan. Nyantai dulu. Makanya ada kaidah para ulama kalau ngobrol meja makan itu kaidahnya al-kalamu ghairu muhim wal muhim. Ya bicara yang tidak penting itu penting. Jadi kalau di meja makan itu ngomongnya yang nggak penting dulu. Tapi itu penting dalam menjaga hubungan. Jangan yang berat-berat ya. Jangan di meja makan nanya, nah menurut kamu gimana inflasi ekonomi di negara kita berapa persen gitu. Nggak usah banyak gitu. Ada kekonspirasi nak di kemenangan Donald Trump pada saat pemilihan Amerika. Itu berat banget bagi anak gitu ya. Apalagi sama istri. Nanti dulu obrolan yang kita bangun meja makan saat sahur ya itu bisa jadi tentang nanti buka enaknya pakai apa ya gitu ya. Bayangin, sudahlah kita tadi bangun sahur dengan makan bersama berkah. Apalagi keberkahan. Kemudian kita mendatangi menunggu datangnya waktu subuh dengan apa? Dengan
banyak istighfar. Jangan merusak keberkahan keluar Ramadan dengan cara diantaranya masing-masing kita malah nonton tayangan yang merusak suasana Ramadan itu dengan banyak tawa. Karena sejatinya diantara perintah Allah bagi orang-orang soleh itu justru waktu sahur itu wabil asarihum yastaghfirun, dan mereka di waktu sahur itu banyak beristighfar. Ya, hari ini banyak kita dapati orang di waktu sahur malah banyak ketawa, padahal itu nggak tepat. Jadi kalau kita bisa makan sahur, duduk tafakur, ngobrol, banyak istighfar itu boleh. Kemudian dapat 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 lagi apa? Keberkahan itu dengan mendatangi masjid bagi laki-lakinya, sholat berjamaah, kemudian ditambah habis itu pulang ke rumah dengan tilawatil Quran, dan jangan sampai ada kebiasaan buruk yang merusak keberkahan keluarga adalah tidur setelah subuh. Ini saya kasih warning banget. Tidur setelah subuh adalah kebiasaan buruk yang dibenci oleh para ulama. Bahkan ini adalah nggak boleh menjadi salah satu habit, walaupun alasannya habis capek sahur. Ini nggak dibenarkan. Kenapa? Karena Nabi khusus mendoakan orang bangun pagi, khususnya keluarga dengan doa yang mendatangkan keberkahan. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Makanya di antara pintu-pintu keberkahan itu adalah yaitu dengan bangun pagi. Jadi kalau sudah kita maaf kata di waktu pagi hari malah tertidur, ya di saat malaikat pembawa keberkahan datang ke rumah, kita tidur, maka kita kehilangan keberkahan tersebut. Ini rugi banget ya, terutama ibu-ibu yang seringkali berdalih, tapi kan Ustadz, saya kan udah malam melayani suami makanya saya capek. Ya nanti aja setelah syuruk. Kalau habis subuh tidur rusak keberkahan itu. Ingat wanita yang rajin bangun pagi ibarat bidadari. Tapi kalau tidur lagi bidadari gagal audisi kata orang itu. Jadi jangan sampai ibu-ibu yang muslimah, ibu bidadari gagal audisi. Awalnya rajin bangun pagi tapi setelah itu tidur lagi. Jangan sampai tidur lagi. Nah, itulah kenapa pintu keberkahan dimulai ketika pagi hari saja, sudah pintunya dimulai dari sahur, dimulai dari makan bersama. Dimulai dari kita beristighfar, dimulai dari ke masjid, dimulai dengan tilawah Quran, dimulai dengan terjaga di waktu subuh. 6. Bayangkan, kalau dalam sehari 6 pintu keberkahan ini di total dalam 30 hari pagi itu, Masya Allah, keberkahan ini akan menjadi salah satu yang menjaga rumah tangga kita dari datangnya kerusakan-kerusakan. Karena di antara makna berkah kata para ulama adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Semakin banyaknya kebaikan, maka keburukan yang negatif akan hilang. Sehingga berlakulah apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya al hasanat yaitu hal-hal yang baik akan mengusir hal-hal buruk asayiat. Makanya kalau kita ingin mengusir rumah tangga kita dari pengaruh luar, setan-setan yang ingin merusak rumah tangga kita, perbanyak keberkahan dulu. Kenapa konflik sering terjadi? Karena keberkahannya dicabut. Bagaimana keluarga yang ekonominya seringkali kurang tapi kok mesra? Jawabannya karena berkah. Allah jaga hati mereka supaya tenang. Jadi keberkahan itu mengusir keburukan-keburukan. Ibarat gelas yang penuhnya dengan warna keruh. Kalau ingin supaya bening, datangkanlah air bening yang banyak sehingga gelas yang keruh tadi lama-lama jadi bening. Begitulah keluarga, kalau ingin mendatangkan keberkahan, perbanyaklah dengan cara ingin mendapatkan kebaikan, perbanyaklah dengan berburu keberkahan. Maka mari momentum Ramadan ini momentum untuk kita memperbanyak keberkahan sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang dijaga dari banyak kerusakan, sehingga semakin tumbuhlah keluarga kita menjadi keluarga yang menjadi semakin hangat, harmonis, dan pasca Ramadan kita menjadi saling terikat dan saling terjaga. Itu aja, waktunya sudah pukul 9. Kami mohon maaf karena tidak memakai slide. Kami dalam perjalanan eh, ke agenda lain, ada kajian offline yang harus kami isi. Nanti kurang lebih setelah ini, yaitu kawan-kawan dari artis musyawarah yang rutin kami bina setiap bulannya, yaitu Ari Untung dan kawan. Dan ini adalah kajian rutin yang kami lakukan setiap bulannya dengan mereka. Jadi izin mungkin tidak lama, mungkin sampai maksimal, kalau ada pertanyaan kami persilakan, maksimal 9.30. Itu yang bisa kami sampaikan. Aku lukuleza fastagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah.